Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Hai teman-teman semua, para pejuang PPG Daljab kategori 2 yang sekarang masih ada di tahap PPL. Tapi tidak salah teman-teman semua, bisa mempersiapkan di UKM PPG-nya, baik UKIN portofolio, UKIN kinerja, ataupun tentang uji pengetahuan teman-teman di UP nanti di bulan Desember teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, sehat-sehat, dan UKM PPG-nya lulus baik UKIN maupun UP. Amin. Oke teman-teman, saya akan membahas beberapa soal atau beberapa paket ke depan. Jadi teman-teman harus subscribe teman-teman, oke? Dan bisa di-share ke teman-teman pejuang PPG Daljab kategori 2 yang lainnya. Dan teman-teman yang retaker, semangat, yang kemarin sudah keluar hasil UKM PPG-nya. Ada yang tidak lulus dan teman-teman harus rajin lagi belajarnya. Mudah-mudahan di retaker berikutnya teman-teman juga lulus. Amin. Oke teman-teman, kita langsung masuk di soal nomor 1 nih. Ini soal nomor 1, yaitu salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi SD kelas rendah adalah keterbacaan dan ketersesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian itu apa nih teman-teman? Nanti teman-teman dihadapkan dengan soal-soal yang langsung pemecahan masalah ya teman-teman ya. Nah, A sesuai dengan kurikulum yang berlaku, B sesuai dengan kesiapan guru, C kesesuaian dengan kejiwaan siswa, usia dan lingkungan siswa, atau D sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut, E sesuai dengan buku siswa dan buku guru. Nah, teman-teman semua, di sini ada penekanannya Edu adalah apresiasi SD kelas rendah. Awas nih teman-teman nih. Dalam soal misalkan ini kelas rendah, ada juga nantinya kelas tinggi. Ini yang mempengaruhi jawaban teman-teman semua. Bisa jadi media atau metode yang akan diterapkan pada saat kelas rendah itu berbeda dengan metode atau strategi atau juga media yang akan diterapkan di kelas tinggi. Jadi teman-teman harus lihat soalnya dia itu objeknya siapa, apakah kelas rendah atau kelas tinggi. Oke, jadi harus berhati-hati di sini dalam menemukan jawaban yang paling bagus dan paling tepat, karena jawaban-jawabannya nanti opsi A, B, C, D, E nya adalah opsi-opsi yang memang di strukturnya bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar bersiap dan banyak membaca soal-soal atau melakukan soal-soal yang memang berkaitan dengan UP. Seperti itu. Nah, di sini ada kelas rendah, berarti kita kunci targetnya adalah kelas rendah. Kemudian di sini apa? Keterbacaan dan ketersesuaian kan, teman-teman. Nah, kalau sesuai itu kan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan karakteristik siswanya, sesuai dengan kelasnya kan. Ada kan kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi kita langsung masuk di objeknya aja, teman-teman. Kalau A sesuai dengan kurikulum yang berlaku, karena walaupun kelas rendah, kelas tinggi pasti kurikulumnya sama kan, teman-teman. Jadi ini kita delete ya. B sesuai dengan kesiapan guru, mau dia kelas rendah maupun dia kelas tinggi, guru harus siap memberikan materi atau pembelajaran untuk siswanya. Berarti ini tidak tepat teman-teman. C sesuai dengan kejiwaan siswa, usia dan lingkungan. Nah, ini tepat teman-teman, tapi kita akan simpan dulu, barangkali ada perbandingan jawaban yang tepat lagi. D sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut. Kita juga ini bagus teman-teman, kita simpan. Sesuai dengan buku siswa dan buku guru, ini juga bagus. Nah, kita lihat lagi teman-teman, kriteria bahan pembelajaran apresiasi. Nah, kan kalau misalkan di sini udah bahan pembelajaran, berarti siapa objeknya, oke? Nah, kalau sesuai dengan buku siswa dan buku guru, biasanya buku siswa dan buku guru itu sudah ada di kementeriannya teman-teman ya. Jadi ini kita tidak akan menggunakan. Kemudian sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa, benar, tapi ada yang lebih tepat lagi teman-teman. Sesuai dengan kejiwaan siswa, usia dan lingkungan siswa. Ini lebih tepat lagi karena D ini tepat. Ini jawabannya paling tepat daripada jawaban A, B, E ini teman-teman. Tapi kita akan pilih jawaban yang paling tepat dari paling tepat yang lainnya, oke? Nah, ini yang paling tepatnya adalah yang C teman-teman. Karena dia menjelaskan tidak hanya saja di dalam pengetahuan siswa atau tingkat pengetahuan siswa tersebut, tapi dia juga ada di dalam usia, kemudian lingkungan pembelajaran siswa dan kejiwaan siswa. Ini yang paling tepat daripada yang opsi D, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini jawaban C ini benar-benar paling bisa mewakili keseluruhannya. Oke. Jadi nanti teman-teman paling menghadapi opsi-opsi yang seperti ini. Tepat, tapi ada lagi yang paling tepat. Kita lanjut ya teman-teman di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini
Diberikan KD nih teman-teman, 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah nanti teman-teman diberikan KD seperti ini. Nah teman-teman nanti tinggal menjawabnya. Nah, apakah itu tentang indikatornya, tujuannya, ini tentang tugas yang sesuai dengan KD. Berarti itu dengan tahap pembelajarannya teman-teman. A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. B. Merinci banyak kegiatan saat makan. C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. D. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Di sini sudah ada nih teman-teman, udah pasti membandingkan dua bilangan. Jadi kalau misalnya membandingkan berarti ada baik, buruk, seperti itu kan teman-teman. Pasti ada pembandingan. Jadi ada dua objek yang dibandingkan atau disajikan, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita lihat aja teman-teman di opsi ABCDE-nya teman-teman, opsi pilihan gandanya mana yang disajikan dua objek yang berbeda. Nah di sini yang menyajikan itu hanya di opsi D. Objeknya apa? Objek kelas 5 dan objek kelas 6. Dan di situ juga ada perintah untuk menghitung. Di sini sama dengan membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda. Jadi A itu tidak ada objek pembanding, B juga tidak ada objek pembanding, C juga tidak ada objek pembanding, E juga tidak ada objek pembanding. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Ini bisa cepat-cepat ketebak sih teman-teman kalau misalnya kita udah paham inti daripada kata-kata kunci di soal tersebut. Oke, ini membandingkan. Jadi ada dua objek ya teman-teman ya, jangan sampai lupa nih. Catat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Di soal nomor 3 ini, pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Brenner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini ada opsinya teman-teman. Nah, di bawahnya ada nih, sengaja saya berikan beberapa clue-nya teman-teman, barangkali teman-teman lupa ya. Nanti di dalam pembelajaran Brenner itu kan ada 3 teman-teman. Di teori Brenner itu ada enaktif, ada ikonik, ada simbolik. Di enaktif itu adalah menggunakan benda konkret atau objek langsung di lingkungan. Jadi teman-teman misalkan memberikan pembelajaran tentang hitungan, berarti teman-teman memberikan benda konkretnya. Ada 2 buah apel, nanti ada 2 buah apel ya, seperti itu. Ikonik adalah gambaran dari objek yang mewakili konsep. Nah, sedangkan kalau simbolik mempunyai gagasan-gagasan secara abstrak. Nah, kita lihat aja teman-teman, kalau dia misalkan simbolik berarti dia adalah mengkomunikasikan, ada sesuatu yang bersifat abstrak daripada siswa tersebut. Jadi tahapannya paling terakhir dari enaktif, ikonik baru ke simbolik. Tapi kalau misalkan soal tersebut mengkategorikan atau menampilkan benda konkret, berarti jelas itu adalah enaktif. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih teman-teman, banyak-banyak membaca tentang implementasi teori-teori di tidak hanya Brenner saja, bisa jadi teori-teori yang lainnya, Vygotsky dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi menambah pembendaharaan teman-teman dalam materi di UP ini. Nah, kebetulan soal nomor 3 ini adalah teori Brenner, yaitu di tahap simbolik. Nah, ini teman-teman bisa baca ya, bisa pahami ya. Nah, di pembelajaran IPA, awas ini juga teman-teman, ini juga bisa jadi kata kunci, bisa jadi opsi daripada pilihan gandanya itu adalah banyak yang bahasa Indonesia, IPS gitu. Itu bisa langsung kita delete teman-teman, walaupun dia sama-sama simbolik sih. Tapi kalau misalkan mata pelajarannya udah beda, ya kita nggak akan pilih karena soal mintanya IPA. Ya kita fokus di mapelnya IPA, seperti itu. Nah, di A ini adalah siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik. Iya benar, ini IPA nih teman-teman. Dalam suatu ekosistem enaktif atau ikonik nih teman-teman yang ini ya. Nah, di sini sudah saya berikan arahannya teman-teman. Nah, di sini ABC-nya sudah saya sengaja diberikan tanda clue-nya supaya teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, di sini termasuk ke daerah tertentu ikonik karena dia tidak melakukan atau tidak memberikan gagasan secara abstraknya teman-teman, atau dia menginvestasi abiotik dan biotik secara langsung. Nah, B, siswa melakukan pengamatan lingkungan sekitar sekolah, itu termasuk dengan enaktif. Nah, kemudian C, siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem, itu juga termasuk ke dalam ikonik. Dan D itu termasuk ke dalam simbolik karena yang D itu bisa mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Jadi teman-teman bisa
langsung menebaknya mana itu enaktif, ikonik, atau simbolik. Nah seperti itu teman-teman, karena tidak selalu harus matematika yang akan keluar, jadi nanti keluarnya mata pelajaran yang lain yang membuat teman-teman tuh bingung. Nah tapi kalau misalkan teman-teman dasarnya sudah paham apa itu enaktif, ikonik, dan simbolik, jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ini soalnya menginginkan simbolik, maka jawabannya adalah pasti dengan yang berkaitan dengan simbolik, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 ya, teman-teman. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah apa? Nah, apakah uji kinerja, apakah uraian, menjodohkan, objektif, pilihan ganda, atau benar salah, teman-teman? Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman soalnya. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD, ngapain nih? Siswa dapat menguasai dan memberikan pendapatnya tentang hakikat permasalahan sosial lingkungan sekitar. Oke, ini jenis tesnya teman-teman. Kita cuma ada 3, apakah dia masuk keterampilan, pengetahuan, atau sikap. Seperti itu aja kan. Nah, karena dia memberikan pendapat, jelas dia langsung masuk ke pengetahuan teman-teman. Jadi kita bisa coret nih jenis tes yang keterampilan dan sikap. Nah di sini yang A itu keterampilan, jelas kita akan delete. Kemudian yang lainnya pengetahuan. Nah kita fokus di pengetahuan ya teman-teman. Kalau dia memberikan pendapat, berarti dia menguraikan sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Jadi tidak mungkin menggunakan pilihan ganda kan teman-teman. Kalau pilihan ganda kan Kalau pilihan ganda kan dia memilih salah satu jawaban yang dari 4 atau 3 pertanyaan atau 3 jawaban yang disediakan oleh pertanyaan. Tapi ini tidak efektif teman-teman untuk memberikan pendapat karena dia bersifat menguraikan atau bersifat menjelaskan. Nah, jadi pilihan ganda ini kita akan delete. Benar salah pun enggak. Ini termasuk samaan sih, miripan dengan pilihan ganda, ya saja dia opsinya cuma 2. Menjodohkan itu pun tidak, karena dia tidak menjelaskan tentang perihal sosial yang ada di lingkungannya. Jadi yang paling tepat adalah uraian. Jadi uraian ini dia bisa menguraikan tentang permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan permasalahan sosial tentang sampah di mana-mana, dia menguraikan terus sampai titik kejadian yang sebenarnya, kenapa sampah itu ada di lingkungan sekitar situ, kenapa kesadaran masyarakatnya kurang. Jadi dia bisa menguraikan sesuatu atau menggambarkan sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita harus paham dulu apakah jenis tes ini termasuk afektif, psikomotor, atau masuk ke kognitif teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 5 teman-teman. Pak Budi menyusun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan perambatan bunyi. Indikatornya masih diperlukan rumusan lebih spesifik teman-teman. Nah rumusan daripada tujuan pembelajaran itu kan kita tahu sendiri, namanya ABCD. Atau ini sudah saya jelaskan nih bahwa A itu adalah audience, B itu behavior, C itu kondisinya, degree itu adalah kriteria yang akan kita capai. Nah saya akan membuat sebuah analisa dulu teman-teman untuk teman-teman semua. Kalau misalkan di satu soal itu misalkan menjelaskan, diminta untuk menjelaskan tentang IPA seperti tadi kan, ini kan menjelaskan tentang perambatan bunyi, maka teman-teman harus lihat opsinya adalah tentang perambatan bunyi, jangan tentang bahasa Indonesia. Itu bisa jadi seperti itu teman-teman, karena teman-teman fokus di rumusan tujuan pembelajaran, maka teman-teman lupa materi yang ditanyakan. Oke, jadi kita akan kunci ini dan ini. Tidak bisa mengunci ABCD saja, tapi kita harus kunci juga materinya, karena ini juga salah satu membuat delete daripada jawaban-jawaban yang lain. Walaupun dia ABCD, kalau misalkan dia tidak tentang perambatan bunyi, maka itu salah jawabannya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman sudah kunci, sudah paham, nah kemudian teman-teman ABCD-nya apa sih? Kita akan bongkar sedikit ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah paham, mungkin ini gampang, tapi untuk teman-teman yang belum paham, pasti ini sangat membantu sekali sih teman-teman. Dan ini biasanya ya selalu langganan di soal-soal seperti ini. A itu audiens ya teman-teman. Audiens itu artinya siapa? Siapa itu adalah peserta didik atau siswa kan teman-teman. Ini udah pasti 2 ini aja. Kemudian behavior. Behavior itu adalah perilaku yang akan dicapai. Behavior itu adalah perilaku, misalkan biasanya dia itu masuk di kata kerja operasional teman-teman. Nah, seperti menjelaskan, membandingkan, mempraktikkan, kemudian menampilkan, itu termasuk ke dalam behavior atau perilaku yang akan dicapai. Nah, kemudian yang C teman-teman. Yang C ini adalah kondisi. Kondisi ini adalah
apa yang dilakukan untuk mencapai behavior itu. Nah, dengan percobaan, dengan pengamatan, dengan melakukan diskusi, itu namanya kondisi, teman-teman. Nah, kemudian degree-nya apa nih? Degree-nya biasa berkaitan dengan sesuatu yang akan kriteria yang kita harapkan, dengan benar, dengan santun, seperti itu, teman-teman. Biasanya ini berkaitan dengan KI 1, KI 2 deh kalau misalkan degree ini, teman-teman. Biasanya juga degree itu adanya di akhir, teman-teman. Biasanya itu. Nah, yang sering dibulak-balik itu adalah audience, behavior, dan kondisi, teman-teman. Bias kondisi yang di depan, kondisi tengah, apa kondisi di akhir, sebelum degree, dan lain sebagainya. Tapi biasanya walaupun dia dibulak-balik, kalau misalkan teman-teman paham itu rumus ABCD-nya, maka teman-teman gampang sekali untuk jawab soal-soal seperti itu. Oke. Nah, kita coba terapkan di pilihan ganda di nomor 5 ini, teman-teman. Setelah melakukan percobaan, berarti percobaan itu apa nih, teman-teman? Apakah behavior atau kondisi? Ternyata yang percobaan itu adalah yang C, karena dia dilakukannya apa, kondisi yang akan dilakukannya apa. Jadi yang percobaannya masuk ke C. Kemudian siswa dapat menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti dia masuk ke B, gitu kan, teman-teman. Nah, ininya jangan lupa, teman-teman, siswanya jangan dihilangkan. Berarti ini masuk ke A. Oke. Dan perambatan sumber bunyi udah benar ini materinya, teman-teman. Nah, dengan benar. Nah, ini dengan benar berarti dia D. Jadi yang A ini sebenarnya sudah lengkap, teman-teman. A, B, C, dan D. Tapi kita akan bongkar juga nih yang B, C, D, E nya, teman-teman. Nanti kita ingin tahu nih kesalahannya di mana sih. Nah, oke. Nah, yang B ini kan, yang B kan lebih panjang, teman-teman. Nah, tapi belum tentu juga yang B panjang adalah itu jawaban yang benar, belum tentu juga. Nggak semuanya seperti itu sih. Nah, lebih lengkap belum tentu dia sesuai dengan ABCD-nya. Oke. Nah, setelah melakukan percobaan, oke, kita masuk ini sama C. Siswa, oke, ini A, dapat membandingkan. Ini berarti apa nih, teman-teman? B, oke, kata kerja operasional sama. Nah, hasil perambatan bunyi benar, ini materinya melalui benda padat, cair, dan gas. Nih, ada yang hilang. Apa dihilangnya, teman-teman? Degree-nya hilang. Dengan benarnya tidak ada, dengan santun tidak ada, dengan apa yang dicapai nanti, kriteria yang akan dicapai atau karakter yang akan dicapai. Itu B itu tidak ada. Oke, jadi tidak melulu di opsi ini adalah yang panjang itu adalah yang paling benar, tidak. Yang paling benar adalah yang paling lengkap dan paling tepat. Oke. Nah, C ini, teman-teman. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. Ini jelas banyak banget yang salah. Kita bisa delete yang C, teman-teman semua. Delete juga yang B. Kita juga bisa delete DE juga, tapi kita pengen tahu apa kesalahannya. Siswa berarti dia audiens, dapat membandingkan berarti ini B. Hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, gas, dan dengan benar. Melalui benda padat, cair, dan gas ini melalui ini tidak sesuai dengan kondisi yang akan dicapaikan, teman-teman. Nah, jadi yang D tidak sesuai. E, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Ini jelas tidak ada kondisinya, teman-teman. Yang E ini A, ini bisa B, ini bisa D, tapi kondisinya nggak ada. Jadi yang E jelas salah, D jangan salah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, teman-teman semua. Oke. Oke, teman-teman semua, semoga teman-teman semua lulus semua, UKM PPG-nya lulus, UKIN UP-nya lulus, dan teman-teman bisa silakan mengorder bukunya di Bank Soal Lulus UP PPG dan Jabatan. Ini bank soalnya atau di dalam soalnya alhamdulillah banyak yang lulus ya, teman-teman ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini testimoninya, dan untuk teman-teman silakan bisa menghubungi Mentera dan nomor HP-nya ada di deskripsi. Masih promo, teman-teman, jangan sampai teman-teman retaker, jangan sampai teman-teman gagal di UKM PPG-nya, karena ini membuat teman-teman perjalanannya lebih jauh lagi dan lebih panjang lagi. Jangan sampai sia-siakan di 6 bulan kemarin hanya tidak lulus di UKM PPG-nya. Terima kasih, teman-teman semua, semoga ini bermanfaat dan nanti akan saya upload paket-paket selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.